Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Dan tentu kalau kita bicara mengenai sikap dan adab yang tentu pasti berkesinambungan antara keduanya begitu Pak. Ada beberapa hal tadi yang kemudian juga disebutkan ataupun juga sasaran dan lain sebagainya yang tadi sudah disebutkan di segmen pertama dan juga di segmen kedua. Tapi terlepas dari itu semua Pak, mungkin hal-hal yang ada di dalam Al-Quran sekali lagi tidak hanya seputar larangan atau juga perintah, tapi juga berbentuk cerita, berbentuk hal-hal yang kemudian juga digambarkan. Dan di sana pun juga banyak manusia-manusia secara khas disebutkan begitu Pak ya, baik itu namanya ataupun juga kehidupannya yang dijadikan contoh ataupun juga dijadikan sebagai salah satu pelajaran. Nah, dalam beberapa surah kan memang juga disebutkan ada beberapa surah selain dari surah Nabi Muhammad begitu Pak ya, ada juga beberapa surah yang disebutkan baik Imran, kemudian juga ada Maryam dan lain sebagainya. Sejauh mana sebenarnya Al-Quran mengangkat itu menjadi surah menjadi sebagai salah satu contoh begitu Pak untuk umat manusia? Ya, terima kasih. Al-Quran itu memang banyak menyebutkan nama, termasuk orang yang paling mulia dari Nabi Muhammad. Al-Quran ada namanya surah Muhammad. Ada orang yang mulia karena punya keanehan luar biasa, Maryam. Ada surah Maryam. Di sisi lain ada masih surah Ali Imran. Itu juga tentang Maryam sebenarnya. Tapi surahnya disebut dengan surah Ali Imran. Betul. Ini untuk penyebutan nama orang di dalam Al-Quran, ini ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Pertama, karena dia adalah orang-orang yang sangat baik dan patut dicontoh. Itu satu. Makanya tadi surah Muhammad, surah Ibrahim, surah Ali Imran, Yunus dan lain-lain. Betul. Itu karena harus kita contoh. Tetapi ada juga penyebutan nama itu bukan untuk dicontoh, tetapi untuk jadi perhatian khusus. Mengapa? Karena orang ini luar biasa membangkang kemahaesaan Allah. Sampai mengaku jadi Tuhan. Betul. Fir'aun. Walaupun tidak ada surah Fir'aun. Nah, cuma orang ini disebutkan bukan untuk dicontoh, tetapi justru untuk dihindari. Ada orang biasa, namanya yang nama orang Zaid. Zaid ini adalah orang yang oleh istri Nabi Muhammad, Khadijah, diberikan kepada Nabi, asalnya dia sebagai budak, lalu diberikan kepada Nabi, Nabi menjadikannya orang merdeka. Jadi Nabi memerdekakan si Zaid. Nah, ini disebutkan juga oleh Al-Quran, surah Al-Ahzab. Itu penyebutan nama Zaidan, ini menyebutkan nama orang itu. Mengapa? Nah, ini yang perlu kita sampaikan adalah ketika Al-Quran menyebutkan itu, jadi bisa tadi karena sangat baik, karena sangat buruk, karena ada hal yang luar biasa. Nah, berkaitan dengan penyebutan nama Zaid, ini ada hal luar biasa juga. Dimana kan adat orang Arab pada waktu itu, anak angkat itu sama hukumnya dengan anak kandung. Dalam arti dia boleh mewarisi, dan dia dapat diwarisi, lalu karena itu yang berlaku, maka orang Arab sebagai adatnya istri anak angkat tidak boleh dikawini oleh orang tua angkat. Nah, itu adat yang berlaku di orang Arab pada waktu itu. Nah, Allah ingin mengubah tradisi ini. Tradisi itu akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pelakunya harus orang yang istimewa. Tidak bisa diwakilkan pada orang lain. Nah, pelakunya istilahnya pemeran utamanya adalah Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad disuruh mengawini mantan Zaid, yaitu namanya Zainab. Dan itu harus terjadi. Karena kalau Allah yang memerintahkan, apapun itu harus terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi. Walaupun Nabi kan sebagai manusia biasa, ini mencari kata-kata yang halus lah. Sehingga Nabi menyatakan ketika Zaid meminta, ya Rasulullah, ulun akan menceraikan istri ulun, Zainab.
Mengapa? Karena dalam kehidupan berumah tangga kami itu tidak cocok. Yang pertama kan latar belakang Zaid adalah budak. Zainab adalah orang terpandang, keturunan bangsawan. Kan tidak sepupu istilahnya. Yang kedua, Zaid ini rupanya pas-pasan. Istilah pas-pasan mungkin bisa diterjemahkan. Sementara Zainab ini karena orang bangsawan yang telaten merawat diri, ya tidak sebanding lah dengan Zaid tadi. Dengan Zaid. Belum lagi kecocokan di rumah tangga itu tidak cocok. Dari segi Akhirnya sikap Zaid ini dan kan lain-lain. sudah memutuskan akan melepaskan. Nah, lalu yang ingin disebutkan di sini adalah akhirnya Zaid menceraikan. Nah, lalu sebelumnya Allah sudah menetapkan nanti kamu hai Muhammad akan mengawini Zainab. Nabi kan tadi sudah mencoba mencari jalan meminta kepada Zaid jangan dicerai istrinya, tetapi tidak mungkin karena kan rencana Allah pasti terjadi. Nah, karena itu hal luar biasa mengubah tradisi orang Arab yang asalnya anak angkat sama dengan anak kandung boleh menerima warisan, termasuk nanti mantannya tidak boleh dikawini oleh orang tua angkat. Nah, ini yang akan Allah ubah. Tradisi itu berubah dengan Nabi mengawini Zainab. Nah, ini mengapa disebutkan nama Zaid? Tadi kan informasinya latar belakangnya mengapa Zaid disebut. Oh, ternyata itu hal penting. Hal penting luar biasanya adalah Allah ingin mengubah tradisi orang Arab yang pada waktu itu kan sudah kental, sudah menjadi darah daging. Nah, akhirnya itu yang Allah ubah dan pelakunya adalah orang paling mulia yang menerima Al-Quran secara langsung. Nah, lalu orang yang ada kaitannya dengan itu namanya disebutkan. Nah, ini mungkin yang perlu kita sampaikan mengapa Al-Quran menyebutkan nama orang. Karena ini ada hal yang luar biasa. Allah ingin mengubah tradisi Arab yang biasanya anak angkat sama hukumnya dengan anak kandung. Nah, itu akan diubah. Anak angkat ya anak angkat, anak kandung. Nah, ini yang penyebutan nama. Jadi kan tadi ada yang sangat baik, ada yang sangat buruk, ada hal yang luar biasa, termasuk Zaid ini hal luar biasa karena mengubah tradisi Arab yang sudah turun-temurun. Baik, artinya memang juga tidak lain tidak bukan sebagai bentuk pembelajaran begitu Pak ya, terhadap apa yang baik, apa yang buruk, dan memang apa hal-hal yang kejadian-kejadian luar biasa yang bisa kita ambil begitu untuk kemudian juga dijadikan sebagai salah satu acuan. Nah, nama-nama Al-Quran ini kan memang tidak hanya disebutkan sebagai Al-Quran begitu Pak ya. Ada Al-Furqan, kemudian juga banyak hal yang kemudian juga beberapa penyebutan untuk Al-Quran. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin sebagai edukasi kepada para kita semua di sini. Nama-nama Al-Quran sendiri itu ada yang disebutkan oleh Al-Quran ada 4. Jadi pertama Al-Quran sendiri, nah itu ada yang menafsirkan mengapa? Karena Al-Quran adalah bacaan yang tidak ada bandingannya. Karena dia firman Allah, kata-kata siapapun itu tidak sebanding dengan firman Allah. Sehingga dibaca. Dan kenyataannya memang Al-Quran itu kan paling banyak dibaca orang di seluruh dunia. Betul. Bukan hanya dibaca, ada yang sampai menghafal. Ini kan luar biasa. Tapi intinya tadi dengan membaca memang orang bisa hafal. Yang kedua, Al-Quran disebut dengan Alkitab. Ini ada yang menafsirkan bahwa dengan ungkapan Alkitab, dari Alkitab tadi yang kita baca yang ayat 2 Al-Baqarah, itu karena Al-Quran itu memang perlu ditulis. Nah, makanya kan Nabi di awal-awal, begitu Nabi menerima ayat, disuruh ada para penulis Al-Quran, tulislah ayat ini. Dan bahkan Nabi menjelaskan, letakkan di surah ini setelah ayat ini. Nah, itu artinya apa? Isyarat untuk menulis. Nah, ini kan untuk kelestarian Al-Quran. Nah, memang Allah sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kewajiban kami pula untuk memeliharanya, melestarikannya. Salah satunya Al-Quran itu terpelihara dengan tertulis. Nah, kalau sekarang kan sudah bisa dikembangkan, bukan hanya ditulis-tulis tangan, tulis mesin ketik, tulis komputer, macam-macam. Jadi itu intinya adalah menulis. Jadi supaya pelestariannya itu terjaga. Ini menulis. Kemudian yang tadi ayatnya kita baca, inna nahnu nazzalna dzikra. Al-Quran juga disebut az-zikir.
Karena Al-Quran itu banyak mengingatkan sebagai petunjuk, sebagai panduan, sebagai pedoman, itu banyak mengingatkan kita. Ketika kita lalai, Al-Quran mengingatkan. Bahkan para sahabat pun, umpamanya Umar ini ketika diinformasikan Nabi Muhammad wafat, Umar berang. Kalau bahasa Benya itu sarik. Nah, diingatkan oleh Abu Bakar. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Apa oleh Abu Bakar diingatkan? Oleh Umar, sadarlah kamu. Allah sudah berfirman, innaka mayyitun. Engkau hai Muhammad mati, pasti mati. Wa innahum mayyitun. Mereka juga mati. Artinya kalau kematian Muhammad itu bukan hal yang luar biasa, termasuk biasa, walaupun kesannya bagi orang tertentu beda. Jadi mengapa Umar tadi tidak menerima? Karena Umar sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Apakah Abu Bakar tidak cinta? Abu Bakar juga cinta, tetapi Abu Bakar berusaha menyadarkan Umar, jangan terbawa emosi. Jangan meratap lah intinya. Iya. Artinya ya mati sebagai sunatullah. Karena Allah sudah berfirman innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nah, artinya kan janji Allah itu sudah berlaku sekarang ketika Nabi Muhammad wafat. Nah, itu yang menjadi poin utama dalam segmen kali ini. Kita akan kembali di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.